Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikri Doang Channel. Kopi dulu. Mantap. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kok update ayam ulunya udah nggak diupdate-update lagi? Dan perkembangannya gimana, Bang? Jadi, saya beritahukan kali ini saya gagal. Boom, boom, pow. Jadi ayam ulunya mati 10 biji. Karena saya beli itu 16 ekor. Sekarang tinggal 6 ekor. Kenapa mati? Jadi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sendiri sih. Itu makanya saya coba langsung, saya nonton di YouTube, saya praktek, saya coba. Saya dapat ilmu sedikit, saya coba. Itu kalau saya mau langsung saya coba. Jadi saya coba, saya beli waktu pertama kali itu 16 ekor. Dan kebetulan itu waktu musim penghujan. Banyak tiap hari tuh hujan dingin. Jadi tempat saya itu kebetulan hanya dari sangkar burung yang bentuknya kotak yang dilihat di video sebelumnya itu. Nah, udah lihat kan sangkarnya kayak gitu. Terus saya coba akal-akalin pakai kardus biar nggak udara dingin masuk. Terus saya tutupin, saya pakai lampu. Tapi ya boleh dikata ternyata udaranya dingin banget sampai masuk ke dalam sangkar tersebut. Karena saya juga merasakan dinginnya udara tersebut di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian ternyata panas, dan alhamdulillah sudah panas. Ini ayam ulunya sudah berumur di atas 2 minggu, jadi saya sudah mulai pindahkan. Saya coba pindahkan ke kandang pembesaran, tapi sisanya cuma 6. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Karena sini saya cuma sharing sebenarnya, karena saya ilmunya itu sebenarnya sedikit, karena saya baru coba-coba untuk beternak. Maka saya coba, karena saya belajar praktek, saya coba sharing dalam hal waktu saya praktek, karena semoga dalam saya sharing tersebut bisa diambil pelajaran. Pelajaran pertama dalam kegagalan saya yaitu tempatnya harusnya pakai magic box kalau orang-orang bilang tuh. Nampakannya seperti ini. Magic box itu harusnya untuk pembesaran dari DOC umur 1 sampai 2 minggu. Jadi harusnya pakai magic box, tapi saya cuman karena ada keterbatasan tempat, jadi saya cuma pakai kandang yang saya buat waktu itu. Yang kedua, saya kurang awas terhadap cuaca. Jadi cuaca saya waktu itu sedang dingin-dinginnya, sedang hujan-hujannya. Tapi saya nekat karena saya tidak tahu sih sebenarnya, karena bukan nekat, karena tidak tahu. Dan lampu yang saya pakai waktu itu hanya 5 watt. Lalu belakangan saya rubah jadi 15 watt agar lebih hangat. Lalu saya tutupi semua. Awalnya saya cuma tutupi kanan, kiri, belakang, tapi hanya depannya saya tutupi karena saya merasa ini kedinginan mati terus ya. Dan saya tutupi. Nah, setelah saya tutupi semua itu, baru mulai kelihatan mereka bertahan. Jadi suhu itu diperlukan banget untuk pembesaran dari DOC umur awal sampai pertengahan lah. Makanya waktu itu harusnya saya belajar dari situ, karena saya cuma lihat pakai lampu, jadi saya coba pakai lampu. Saya coba nekat, tapi akhirnya ternyata salah. Jadi yang mau beternak ayam, coba nanti belajar dulu lebih banyak baru dimulai. Yang ketiga, populasi dalam satu kandang. Mungkin ini juga agak-agak bermasalah kali ya, karena saya lihat mereka nanti setelah umur semingguan ke atas itu sudah mulai aktif. Mereka sudah lari nabrak sini nabrak sana, lari nabrak sini nabrak sana.
Dan yang sakit itu mungkin kan kemarin saya lihat dia cuman duduk-duduk aja tuh, mungkin kelindes atau ketabrak, dan mungkin lama-lama jadi stres akhirnya mati. Itu mungkin harus perlu diperhatikan juga tuh. Ternyata banyak yang mati karena mungkin pas saya lihat-lihat lagi, kan saya senang tuh merhatiin melihat anak ayam kalau pulang kerja, mereka tuh lari-larian, tabrakan. Wah, ini nggak beres ini kalau misalnya nabrak yang sakit atau gimana. Jadi yaitu faktor dari populasi, padatnya populasi dalam satu kandang. Yang keempat, pakan dan air minum harus terus diperhatikan. Kenapa? Karena saya kan kemarin itu agak kurang perhatian mungkin ya. Jadi saya kerja, pagi saya kasih makan, saya perhatikan air minumnya, terus saya kerja, jalan kerja, sore saya pulang, tempat makannya udah habis. Tapi ternyata mungkin di OC itu harus makan pagi, siang, sore mungkin ya. Jadi makan mereka tuh agak kurang kemarin. Karena saya kerja, saya mau penuhin juga, nanti diceker-ceker habis juga. Jadi saya juga agak bingung kemarin tuh. Pas saya kerja, ternyata pas saya lihat pulang tuh pasti makanannya tuh udah habis, kosong, sama makan mereka tuh kosong, entah diceker, entah dimakan. Kurang makannya. Terus minumnya tuh karena apa ya, kemarin saya nyoba nyampur air pakai Neobro dan Vitachix, itu tuh harusnya 1 kali sampai habis. Jadi besoknya tuh harus diganti. Karena kurang waktunya saya, jadi saya diemin aja karena saya pikir oh masih ada airnya. Tapi pas ternyata itu bau dan itu nggak diminum sama mereka. Karena airnya mungkin bau. Sudah berapa hari baru saya ganti airnya. Sekarang saya pakai air putih biasa karena mungkin waktunya untuk mengganti tiap hari memperhatikan mereka tuh agak kurang. Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Yang kelima, lagi-lagi iya sih butuh waktu dan perhatian. Mereka itu karena masih kayak miara anak kecil aja, jadi kayak masih kecil, mereka baru netes. Mereka tuh sama induknya tuh biasanya diperhatiin, pakai diangetin, kalau ada dingin dia diangetin di bawahnya. Tapi kan kita sebagai manusia yang, apalagi saya yang kerja gitu kan, waktunya nggak cukup buat merhatiin mereka. Saya coba pakai lampu, pakai ini, pakai itu, tapi karena waktunya kurang, jadi mungkin untuk pembesaran ini saya sarankan untuk yang punya banyak waktu, bukan yang sambilan seperti saya. Pulang kerja baru saya perhatiin, sambil jalan kerja saya perhatiin, dan selama saya kerja itu mereka kan kurang diperhatiin. Jadi ya selama itu mungkin mereka jadi agak kurang perhatian dan akhirnya tewas. Dan dari 16 saya tewas 10, lumayan. Apalagi kalau misalnya merah 100 gitu kan lebih, bisa tewas berapa biji nanti, rugi jadinya kan. Jadi saya sih sambil belajar, sambil iseng, dan 5 hal tersebut jadi pelajaran saya untuk nanti ke depannya. Mungkin nanti saya akan mencoba lagi, tapi mungkin saya cari waktu yang tepat. Karena waktu itu adalah hal penting juga dalam memelihara ayam pembesaran ya, terutama. Kalau ayam petelur, ayam ini saya yang saya piara ini kan cuma butuh pagi kasih makan, bersihin kandang. Kalau lagi libur bersihin kandang, terus sore kasih makan. Penting perhatian air minumnya mereka udah otomatis. Jadi ya gitu-gitu aja. Cuma buat penghasilan, bukan penghasilan sih, karena ini sih buat pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga aja sih, iseng, belum dijual. Jadi ya karena saya sambil belajar, banyak salahnya, wajar sih. Oke, sekian dulu sharing dari kegagalan saya dalam hal pembesaran di OC ayam ulu loh. Padahal ayam ulu itu katanya kurang bagus, tapi ya itu dia kesalahan saya tadi tersebut membuat hal tersebut gagal saya lakukan. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, di like, di share,
dan kasih pendapat atau sharing-sharing bisa dalam kolom komen di bawah. Saya jawab insya Allah secepatnya kalau ada yang komen. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.